Situasi mencekam di Kabupaten Belu. Ribuan massa menolak keras pelaksanaan eksekusi lahan sengketa di Halifean Atambua. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena secara resmi meluncurkan NTT Mart di Kabupaten Belu. Minggu pertama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga komoditas di Kabupaten Belu masih stabil. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Ribuan warga kawasan Halifean, Kelurahan Tulang Malai, Kabupaten Belu, sejak pagi hari melakukan blokade jalan dengan membakar sejumlah ban sebagai bentuk penolakan keras terhadap pelaksanaan eksekusi lahan sengketa. Aksi ini membuat situasi di lokasi menjadi tegang dan mengganggu akses lalu lintas jalur utama. Aksi penolakan dimulai sejak pukul 7 WITA ketika ribuan warga berkumpul di sepanjang Jalan Mazda Adi Sucipto, cabang sentral menuju perpustakaan dan Jalan Lilin 2 samping perkuburan Katolik. Mereka menutup jalan dengan sejumlah material dan membakar ban sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Menurut Stephen Alves Mau, penguasa hukum warga menyampaikan, penolakan dipicu klaim bahwa mereka tidak menerima surat pemberitahuan resmi sebelum pelaksanaan eksekusi hari ini. Kami hanya memperjuangkan hak kami yang dilanggar oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua. Ada 2 tahapan yang mereka langgar, yang tidak mereka buat, tapi mereka mau eksekusi hari ini. Itu yang kami lawan. Yang pertama itu konstatering atau pencocokan ulang antara putusan dengan objek sengketa. Tidak pernah mereka datang ukur. Objek sengketa ini, kalau yang di bidang 1, bidang 2 ini ada selisih 2.300 meter persegi. Selisihnya. Kami berkali-kali minta ukur dulu, baru datang gusur, boleh. Karena ada selisih. Kalau di bidang 3, selisihnya 10.350 meter persegi, hampir 1 hektar. Tidak digugat, tapi mau dieksekusi. Itu yang kami lawan. Di lokasi, aparat gabungan yang terdiri dari Polres Belu, TNI, Satpol PP, dan Brimob telah bersiaga penuh. Sejumlah peralatan berat juga telah dikerahkan, namun aparat masih berusaha melakukan pendekatan persuasif untuk meredakan situasi. Situasi masih tegang dan blokade jalan masih berlangsung. Aparat mengimbau warga sekitar untuk menghindari lokasi agar tidak terlibat dalam bentrok yang tidak diinginkan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Situasi penolakan eksekusi lahan sengketa semakin ricuh setelah massa melakukan tindakan anarki. Mereka melempar barang ke arah petugas keamanan dan melakukan tembakan petasan yang mengakibatkan 2 orang petugas terluka. Setelah berlangsung beberapa jam blokade, situasi memuncak sekitar pukul 11.30 WITA ketika massa yang berkumpul menolak segala upaya pendekatan persuasif aparat. Mereka mulai melempar batu, tongkat, hingga bom molotov ke arah petugas gabungan.
Beberapa oknum massa juga terlihat melakukan tembakan petasan ke udara dan ke arah petugas, sehingga memicu kekacauan. Dalam peristiwa itu, 2 anggota polisi terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Massa terus memegang kendali lokasi blokade dengan menggunakan batu dan tongkat untuk mencegah proses eksekusi lahan. Akses lalu lintas pun masih tutup sepenuhnya dan warga sekitar diminta segera menghindari lokasi agar tidak terlibat dalam tindakan anarki. Aparat keamanan terus bersiaga penuh dan mempertimbangkan upaya baru untuk meredakan situasi tanpa menimbulkan kerusakan lebih banyak. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Intinya tolong perhatikan kawan-kawan punya rumah di sini jangan sampai terganggu. Siapa Pak? Aman. Itu yang kami mohon sama. Situasi di kawasan Halifehan dan Tenubot akhirnya bisa diredakan setelah Kapolres Belu, AKBP IGD Eka Putra Astawa menghentikan proses eksekusi. Dia mengumumkan akan mengkoordinasikan ulang dengan pihak Pengadilan Negeri Atambua sebelum melanjutkan tahapan eksekusi lahan sengketa. Setelah kekacauan berlangsung selama lebih dari 1 jam, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa secara langsung berbicara dengan massa di lokasi kejadian. Ia menyatakan akan mengkoordinasikan ulang dengan pihak Pengadilan Negeri Atambua untuk membahas tahapan eksekusi yang lebih baik dan berkesinambungan. Nah, saat ini teman-teman sabar saja dulu ya, karena kami masih berupaya koordinasi dengan Panitra. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kakak dong sama adik-adik Ina Ama semua jaga kondisivitas, tenang di sana. Ya. Kami konsolidasi sama teman-teman di belakang sambil menunggu info dari Panitra. Ya. Baik Bapak. Intinya tolong perhatikan kawan-kawan punya rumah di sini jangan sampai terganggu. Ya. Siap Bapak. Aman. Itu yang kami mohon sama Ina Ama, kakak Aris sekalian ya. Siap, Bapak. Jadi di sini semuanya kita pastikan keselamatan dan keamanan ya, supaya tidak ada satupun nanti yang ada korban luka atau lain-lain ya, termasuk material juga ya. Setelah pengumuman itu, massa mulai mereda, melepaskan kendali lokasi dan menghilangkan barikade yang dibuat. Akses lalu lintas jalur Mazda, Adi Sucipto dan Jalan Lilin 2 mulai dibuka kembali untuk kendaraan. Petugas keamanan juga mengurangi kekuatan yang bersiaga, meskipun masih memantau situasi di sekitar lokasi. Situasi saat ini sudah lebih tenang, namun pihak keamanan dan masyarakat tetap bersiaga. Kepala Badan Eksekusi Hukum Pengadilan Negeri Atambua telah menyatakan siap berkoordinasi dengan aparat. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Rapat evaluasi kinerja petugas penyuluh lapangan atau PPL Pertanian Sekabupaten Belu yang digelar di Gedung Betalalenok Atambua pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Dinas Pertanian Robert Mali memberikan pesan tegas atas kinerja yang belum sesuai harapan. Berikut informasi selengkapnya. Rapat evaluasi yang ditunjukkan untuk meninjau kinerja petugas penyuluh lapangan PPL Pertanian Sekabupaten Belu memulai dengan suasana yang lebih serius. Kepala Dinas Pertanian Robert Mali tidak ragu untuk menyatakan kebesarannya atas kinerja yang belum maksimal. Menurutnya, kinerja para PPL tahun ini tidak sesuai harapan. Hanya 30% dari target pendampingan petani yang tercapai dan hasil panen di beberapa kecamatan malah menurun. Kita sekarang ini kan dibuka per 4 bulan, kita bisa menginput data-data yang tidak aktif ganti dengan petani baru atau kita bisa usul baru. Tidak ada yang paling aktif itu Ibu Yumi. Taspa, dia saja yang aktif untuk mengupdate dia punya petani supaya bisa dapat pupuk. Yang lain masa bodoh. Ya, kalau saya marah kalian pun kalian marah-marah saya. Bahkan sering mereka cari-cari saya punya kesalahan di medsos mereka keluar-keluar. Dan saya selalu ikut. Jadi saya tahu kampung ini karakteristik saya tahu. Jadi hari ini kalau kita dimarahin Bapak Wakil ya, saya sangat berterima kasih karena membantu saya. Karena selama ini saya ngomong mereka tidak dengar. Memang selama ini banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh mereka, baik mulai dari infrastruktur maupun
hambatan-hambatan administrasi yang mereka temui, sehingga ini memicu mereka untuk kadangkala lalai dalam bertugas. Jadi oleh karena itu dengan pencerahan tadi mungkin mereka sudah sadar bahwa sebenarnya konsekuensi mereka itu harus lebih banyak di lapangan daripada urusan-urusan yang lain. Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonçalves menyampaikan bahwa PPL harus hadir secara konsisten untuk mendorong peningkatan hasil produksi pertanian. Ia juga mengingatkan adanya ketidaksesuaian antara laporan PPL kepada dinas dengan kondisi nyata di lapangan. Memang teman-teman ya belum maksimal di lapangan, tapi kita berusaha supaya dengan hari ini, pertemuan hari ini, mereka lebih maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani di desa. Kinerja mereka ke depan, ya seperti tadi, kita sudah siapkan absensi secara online, sehingga mereka bisa absen itu di lokasi di mana dia bertugas. Wakil Bupati Belu juga meminta agar setiap PPL memiliki lahan percontohan minimal 1 hektar sebagai bukti kemampuan mereka dalam menerapkan teknik budidaya yang benar dan memberi contoh kepada masyarakat. Rapat berakhir dengan kesepakatan bahwa setiap PPL akan dipantau kinerjanya setiap minggu. Harapannya, pesan tegas dari Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian bisa membuat PPL lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, secara resmi meluncurkan NTT Mart di Kabupaten Belu. Informasi selengkapnya usai jeda.